Lalu bagaimana kondisi terkini di Gaza? Untuk mengetahui situasinya, kita sudah terhubung dengan relawan Mercy. Ada Mas Fikri Rofiul Haq di Rumah Sakit Indonesia di Bait Lahia, Gaza Utara, Palestina. Assalamualaikum, Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Fikri, bagaimana situasi di Gaza pada hari ini? Ya, sampai detik ini baru saja tadi terjadi pemboman di seluruh kota Jalur Gaza, dan baru saja tadi saya juga merasakan getaran yang sangat begitu kuat akibat pemboman yang masih dekat dengan area Rumah Sakit Indonesia. Dan perlu ketahui juga memang suara-suara yang kami dengar, suara bom yang selalu kami dengar itu memang bukan hanya sekedar suara saja yang kami dengar, namun getaran pun juga menggoyahkan bangunan Rumah Sakit Indonesia maupun Wisma Dr. Jose Rizal, tempat kami tinggal. Ya, Mas Fikri, kalau secara pribadi bagaimana kondisi Mas Fikri saat ini? Apa yang Anda rasakan saat ini? Karena kan beberapa fasilitas kan sudah ditutup begitu ya, listrik, air bersih, dan bagaimana aktivitas Anda sehari-hari? Ya, alhamdulillah saya dan juga dua relawan Mercy lainnya dalam keadaan baik dan sehat. Memang kami setiap harinya hanya bisa bertawakal atau berpasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang terjadi ke depannya. Namun kami selalu mengedepankan kemanusiaan, dan juga kami akan selalu membantu warga untuk mensuplai makanan maupun obat-obatan terkhusus di Rumah Sakit Indonesia. Dan memang sehari-harian kami juga selalu hampir 24 jam kami selalu standby di Rumah Sakit Indonesia. Baik, Mas Fikri, boleh digambarkan bagaimana operasional Rumah Sakit Indonesia di Gaza saat ini dalam menangani para pasien di sana? Ya, memang di seluruh rumah sakit yang ada di Jalur Gaza, juga termasuk Rumah Sakit Indonesia yang memang rumah sakit terbesar kedua yang ada di Jalur Gaza, dan juga rumah sakit terbesar pertama di Jalur Gaza Utara. Memang saat ini seluruh rumah sakit mengalami krisis obat-obatan dan juga bahan bakar. Saya juga mempunyai teman memang yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia saat ini. Beliau sudah beberapa hari belum mendapatkan obat, dan juga mereka belum juga mendapatkan kamar untuk beristirahat, karena memang setiap harinya korban luka-luka terus berdatangan, maupun korban jiwa juga terus berdatangan. Perlu diketahui memang Rumah Sakit Indonesia memiliki 2 generator pembangkit listrik yang dimiliki oleh Rumah Sakit Indonesia saat ini. Yang hanya menyala adalah 1 generator saja, sedangkan 1 generator pembangkit listrik sudah mengalami kerusakan dan juga kehabisan bahan bakar. Ini tentunya dikarenakan memang sejak awal peperangan agresi militer Israel sudah mengalami pemadaman listrik total, terutama di Jalur Gaza Utara, sehingga yang hanya menyala adalah 3 sekolahan, baik itu dari sekolahan PBB maupun pemerintah, dan juga Rumah Sakit Indonesia. Dikarenakan memang sudah pemadaman total, akhirnya terpaksa Rumah Sakit Indonesia mengandalkan 2 generator pembangkit listrik yang bekerja 24 jam dan sudah berjalan hampir 1 bulan lamanya. Ya, Mas Fikri, kami sering mendapatkan kabar bahwa di sana banyak pasien dioperasi tanpa melalui proses anestesi, kemudian banyak juga ibu hamil yang melahirkan secara sesar tanpa dibius. Apakah kondisi itu masih berlangsung hingga kini, Mas Fikri? Ya, memang kondisi itu memang sempat berlangsung ketika Rumah Sakit Indonesia pernah mengalami pemadaman listrik akibat kerusakan yang dialami oleh generator pembangkit listrik, sehingga pada saat itu sekitar 1 jam pemadaman, sehingga banyak sekali dokter-dokter yang terpaksa mengoperasi dengan minimnya lampu dan juga ketidakadaannya obat-obatan bius, hingga
memang sampai saat ini beberapa sih mengalami hal tersebut, karena saat ini perlu diketahui krisis obat-obatan benar-benar menjadi krisis utama, karena sudah ada beberapa truk kebantuan kemanusiaan ataupun logistik lainnya yang memang sudah masuk ke jalur Gaza, namun bantuan-bantuan tersebut pun belum masih merata ke seluruh jalur Gaza, terutama di jalur Gaza Utara sendiri, karena memang jalur Gaza Utara sendiri hanya berjarak 2 km saja dari perbatasan Israel, dan juga jalur Gaza Utara sendiri memang tempatnya ada di ujung jalur Gaza, sehingga banyak truk-truk bantuan kemanusiaan memang belum bisa membagikan rata untuk bantuan-bantuan kemanusiaan ataupun logistiknya. Ya, Mas Fikri, ini kan ada keterbatasan bagaimana mendapatkan BBM kemudian air bersih. Ini kira-kira akan bertahan sampai berapa lama BBM yang saat ini digunakan oleh Rumah Sakit Indonesia? Apakah ke depannya mungkinkah ini habis dan kemudian benar-benar tidak ada listrik di sana? Ya, memang kalau kita perkirakan beberapa hari, kami tidak mengetahuinya persis. Dan juga saya juga sempat menanya dengan pegawai Rumah Sakit Indonesia, juga mereka tidak mengetahui persis. Namun yang perlu diingat, jika memang peperangan ini kalau masih terjadi dalam jangka lama, kemungkinan besar Rumah Sakit Indonesia akan mengalami pemadaman total. Karena sampai saat ini juga kami tim Mercy juga belum bisa mendapatkan atau mendatangkan BBM untuk ke Rumah Sakit Indonesia, karena keterlangkaannya bahan bakar, dan juga kami sudah beberapa kali ke pom bensin, sudah yang tidak memiliki stok bahan bakar, sehingga seperti yang saya katakan, kalau memang peperangan ini masih terus berjalan, maka kemungkinan besar listrik di Rumah Sakit Indonesia akan mengalami pemadaman listrik. Dan tidak hanya itu saja, kalau listrik padam, artinya air yang memang air bersih yang ada di Rumah Sakit Indonesia juga tidak bisa untuk kembali beroperasi, karena perlu diketahui ada 3 sekolahan PB atau pemerintah yang ada di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Banyak dari mereka memang mengambil air bersih ke Rumah Sakit Indonesia. Artinya kalau tidak ada listrik, maka juga tidak ada air bersih bagi warga di sekitar yang area Rumah Sakit Indonesia. Yeah. Baik, terima kasih Mas Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy, atas informasi Anda. Semoga Allah memberikan kekuatan dan perlindungan kepada Anda dan rekan-rekan. Dan juga masyarakat yang ada di Gaza saat ini. Assalamualaikum Mas Fikri.